Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iis Rusmawati MH sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatia Triwulandari, NIM 20111300067. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Imam Al-Shatibi. Saya akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama, biografi, karya-karya, dan pemikiran ekonomi Imam Al-Shatibi. Yang pertama, biografi Al-Shatibi. Nama lengkap Imam Shatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Kahami Al-Gharanati dan lebih dikenal dengan sebutan Shatibi. Abu Ishaq As-Shatibi adalah imam ahlu sunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama Al-Shatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Shatibah, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Shatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nasr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat, karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Shatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Ia wafat pada hari Selasa 8 Sa'ban 790 Hijriah di Granada. Jenjang pendidikan, Al-Shatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibnu Fakharan Al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibnu Ahmad Al-Shatibi, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Sakhawari. Selanjutnya, ia belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim ibnu Bina dan Samsuddin Al-Tilimsani, ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi, ilmu usul fikih dari Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad Al-Mikari dan Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad Al-Sarif Al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Karsi Al-Hasmi, serta berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibnu Ibad Al-Nafsi Al-Rundi. Setelah memperoleh ilmu pengetahuannya yang memadai, Al-Shatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya, seperti Abu Yahya ibnu Asim, Abu Bakar Al-Qadi, dan Abu Abdil Al-Bayani. Di samping itu, ia juga mewarisi karya-karya ilmiah seperti Syarh Jalil Al-Kulasah fi Al-Naul dan Usul Al-Naul dalam bidang bahasa Arab dan Muwafaqat fi Usul Al-Asyari'ah. Karya dari Imam Al-Shatibi sendiri. Imam Al-Shatibi berkontribusi besar dalam memudahkan para pengaji ilmu qiraat Al-Quran. Karya-karyanya di bidang ini mendapatkan apresiasi dari para pembesar ulama, baik yang semasa dengannya maupun generasi sesudahnya. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah Hirs al-Amani wa Waj' al-Tahani fi al-Qira'at al-Sab'i, atau yang lebih dikenal dengan Matan Shatibi. Karya Imam Al-Shatibi diantaranya yang pertama, Kitab Al-Muwafaqat. Karya terbesar Imam Shatibi merupakan karya ilmiah dalam bidang usul fikih sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh. Buku ini bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu usul fikih dengan metodologi baru yang berlandaskan penelitian penuh dari sumber utama syariah Islamiyah,
tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami syariah Islamiyah secara menyeluruh. Yang kedua ada kitab Al-Itsam. Kitab ini merupakan kitab rujukan yang dianggap sebagai salah satu kitab terbaik dalam pembahasan rinci seputar bid'ah dalam perkara agama. Yang ketiga ada Al-Ifadaat wa Al-Insadat. Buku ini khusus dibuat sebagai gambaran perjalanan hidup Imam Syatibi, sekaligus menyebutkan guru-guru dan murid-muridnya. Kitab ini seperti sebuah catatan harian karena memuat tentang kisah perjalanan hidup Imam Syatibi dan hal-hal yang pernah ia alami semasa hidup. Yang keempat ada kitab Al-Majalis. Kitab ini juga memuat catatan tentang apa-apa yang terjadi dalam majelis-majelis ilmu yang dihadiri oleh Imam Syatibi. Yang terakhir ada Fatawa Al-Syatibi. Hanya saja buku ini bukan dikarang langsung oleh Imam Syatibi, hanya merupakan kumpulan fatwa-fatwanya yang tersebar dalam kitab Al-Itsam dan Al-Muwafaqat. Pembagian maqasid syariah menurut Imam Al-Syatibi, yang pertama ada daruriyat. Daruriyat merupakan jenis maqasid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua ada hajiyat. Jenis maqasid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Yang terakhir ada tahsiniyat. Tujuannya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Pandangan Al-Syatibi di bidang ekonomi. Yang pertama ada pajak. Pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum, dengan mengutip para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Fara. Ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkan kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Yang kedua ada objek kepemilikan. Al-Syatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Intelektualisasi Al-Syatibi, yaitu Imam Syatibi memulai pengembaraan intelektual sejak kecil. Imam Syatibi memulainya dengan mempelajari ilmu wasail dan ilmu maqasid. Ia juga tidak berhenti sampai di situ. Hampir semua cabang ilmu dipelajari Syatibi secara mendalam untuk bisa mengetahui maksud-maksud dari syariat atau al-maqasid al-syariah dan rahasia-rahasianya. Ia mencoba untuk memahami syariah secara mendalam. Hal tersebut karena syariah Islamiyah yang diturunkan kepada umat manusia bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia supaya lebih baik. Syariah diturunkan ke dunia ini agar terjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia, yang kesemuanya itu merupakan unsur utama kehidupan manusia. Tanpanya barangkali manusia akan punah. Kelima unsur penting tersebut disebut daruriyat khamsah. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai pemikiran ekonomi pada masa Imam Al-Syatibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.